terus berbenah dan ada berkah yang mulai ada di kawasan Pantai Panembangan, yakni penyu mulai bertelur di kawasan Pantai Panembangan. Ada beberapa pihak yang masih menyaksikan, benar nggak tukik yang dilepas kemarin itu memang berasal dari Pantai Panembangan atau mungkin diambil dari tempat-tempat lain? Itu yang menjadi miris saya mendengar Pak Kades. Apakah itu hanya guyonan atau mungkin serius, tapi bagaimanapun juga ini masih ada tanda tanya. Sesungguhnya seperti apa keberadaan penyu di kawasan Pantai Panembangan? Sebelum ke Pak Kades, kita dengarkan dulu penjelasan dari Koordinator SIP Penyu, Pak Putu Dedi Yastike, bagaimana keberadaan penyu di Pantai Panembangan saat ini dan tukik-tukik yang sempat dikelola di Pantai Panembangan. Silakan, Putu Dedi Yastike, Koordinator SIP Penyu. Ya, terima kasih Koordinator Wilayah Maju. Ya, selama ini keberadaan penyu kan semakin hilang dari zaman ke zaman karena ada pemburuan dari masyarakat atau yang belum paham tentang aturan-aturan berlaku dari kementerian, kan sudah disosialisasi terus di sosial media atau dan media yang lainnya. Bahkan saya sering melihat kayak di YouTube kan, gimana pemburuan kayak penyu gini terus sampai pembantaian sampai ya sebagainya lah. Terus untuk telurnya dengar-dengar ada yang menjual di pasar kan gitu. Ya, makin hari semakin prihatin kan. Kalau ini nggak dilindungi sangat kita masih punya generasi muda dan istilahnya anak dan cucu kan, biar kedepannya biar tahu apa sih penyu gitu. Nah, karena semangat saya dan masyarakat Pak Mekel dan dorongan dari masyarakat lainnya, saya semangat untuk menjaga penyu ini. Yang selama ini pergerakan kami semua masyarakat dari nelayan masih belum 100% sukses, masih 70% sukses. Ya, sekarang beradaan penyu tukik udah mulai kita jaga dan masyarakat pun udah mulai paham dan mengerti apa sih penyu ini memang harus dilindungi. Jadi sampai sekarang ini kita sudah punya penangkaran yang ya ala kadarnya lah. Ya, cuma itu aja. Ya, bagaimana kisah awal ditemukannya penyu saat bertelur di kawasan Pantai Panembangan? Kalau sering saya lihat sih, kalau musimnya itu semakin hampir setiap hari ada. Cuma kan kita ini dulu sudah sering ada pelepasan, cuma nggak seheboh sekarang ini, nggak seheboh sekarang kita temukan. Nah, sekarang harus jaga ini. Kita ngajak nelayan sama dorongan dari Pak Mekel. Pak Mekel kayak gini, ayo kita sama-sama. Udah menjaga. Terus tiba-tiba kita ngobrol sebelum ada penyu mau bertelur, 3 harinya itu ada telur penyu bertelur. Kita harus jaga ya. Dari sana tepatnya kalau nggak salah tanggal 24 Februari yang sudah lewat nih, ada telur pertama sekali. Terus kebetulan kita undang, udah langsung media semua undang, terus tiba-tiba diekspos langsung. Ya, mulai di sana lah. Karena ini juga terima kasih juga kepada teman-teman media sudah mengangkat si penyu di Panembangan. Jadi dari sana kita semakin semangat untuk bergerak. Iya, saya dengar sempat telur-telur yang ada di sana sempat dicuri orang adanya. Ya, itu kita sudah mulai bergerak kan setelah si penyu itu kan berapa minggunya aja ya kalau nggak salah. Seminggunya tuh masih juga ada penjualan telur dan pencuri telur. Jadi kan
ya yang namanya menjaga, kita tetap 24 jam jaga, tapi kan yang namanya pencuri itu kan kalau udah ada kita ngambil gitu. Lebih pinter pencuri pada para penjaga jadinya gitu, karena dia sudah tahu jejak-jejaknya, jejak penyu mau bertelur sudah tahu gitu. Kalau kita ini belum 100% paham tentang jejak penyu mau bertelur, apa tanahnya belum tahu paham gitu. Iya, Pak Dedi sempat nggak menimba ilmu ke luar Buleleng misalnya sebagai bentuk nanti untuk pengelolaan penyu ke depan di kawasan Pantai Penimbangan? Ya untuk itu, karena saya semangat ingin tahu, ya saya melestarikan, tapi saya belum tahu paham apa sih cara penggarapan untuk penanganan penyu, penanganan telurnya. Jadi kebetulan ada sponsor swasta yang dukung dan semangat dari awal dia ngajak kami, kamu yang mau berangkat masuk ke Serangan. Jadi ke tempat konservasi penyu yang ada di Serangan kita belajar selama, kalau nggak salah, 3-4 jam di Serangan ya. Dari kita nol nggak tahu paham, jadi ya lebih paham karena sudah keberangkatan 2 kali sekarang. 2 kali pelatihan di Serangan. Iya. Kemudian dukungan dari pihak terkait atau dinas terkait di Kabupaten Buleleng dan juga Provinsi Bali? Ya untuk sementara ini ya masih dari pihak pemerintah ya semangat untuk apa istilahnya, mensupport pergerakan kami, tapi ya mungkin nggak tahu masalah di birokrasi, saya agak belum paham kali gitu. Ya. Kemudian penangkarannya bagaimana? Kalau dulu kan masih alami, kemudian tidak bisa menetas, kemudian telurnya busuk. Saat ini ada nggak upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan konservasi penyu? Nah, karena selama kita dapat belajar di Serangan, terus kebetulan kita kan maunya sih secara alami, tapi kan alam kadang-kadang tidak bersahabat. Jadi kita awalnya kita udah alami, tapi abrasi laut terus apa istilahnya ya abrasi untuk ke telurnya. Jadi telurnya tuh semakin hari, karena semakin hari kena air laut, jadi busuk. Jadi penanganan kita sudah punya penangkaran untuk konservasi. Jadi karena kita belajar di Serangan, jadi cara pemindahan telur kita sudah paham. Ya belum sih 100%, ya masih belajar lah, kita belajar. Berapa lama dibutuhkan waktu agar telur itu bisa menetas menjadi tupi? Dari pemahaman BPSPL, terus dari BKSD, dari Serangan juga minimal 45 hari sampai 60 hari. Iya. Kurang lebih sudah berapa telur yang berhasil menetas di kawasan Pantai Penimbangan? Kalau dari bulan Februari sudah 2 sarang kita sudah lepas, terus 3 sarang yang busuk. Satu kali bertelur sampai ratusan? Iya, sampai 100-an. Iya. Baik, terima kasih Putu Dedi Astika, Koordinator SIP Penyu di kawasan Pantai Penimbangan. Kita beralih ke Pak Kades Bali Serangan, Bapak Gusti Putu Armade, terkait dengan penataan kawasan Pantai Penimbangan. Saya dengar Pantai Indah sudah ditata, kemudian sebelumnya di kawasan barat Pantai Penimbangan juga sudah ditata. Bagaimanapun juga pedagang-pedagang ini akan memberikan citra ketika para wisatawan masuk ke kawasan Pantai Penimbangan. Gimana upaya yang dilakukan dan juga ke depan? Terima kasih Pak Wiradiat. Jadi kami bersyukur di Babis Ragi itu memiliki 2 titik kawasan pantai, 2 titik kawasan pantai, yang di barat yaitu Pantai Penimbangan dan di timurnya adalah Pantai Indah. Awalnya kami menjabat sebagai kepala desa, Pantai Indah itu masih ribet banget, masih kumuh, masih semak belukar, gitu. Masih banyak orang-orang yang memanfaatkan kekumuhannya itu. Nah, satu saat kami
ngobrol-ngobrol dengan RT, masyarakat. Ada keluhan masyarakat Pantai Indah, kenapa mereka parkir, para pengunjung ini parkir di depan rumah mereka, sehingga ketika pemilik rumah mau ngeluarin mobilnya ada orang sakit aja masalah. Dari sana kami mencoba mencari solusi dengan kawan-kawan, dengan ketua LPM, dan kami turun gimana nih caranya. Dan ternyata setelah kami checking, oh ini nampaknya bisa. Kami harus bikin akses turun ke bawah. Nah, dari program ADD itulah akhirnya kami buka akses itu, kami bersihkan, dan kami ajak masyarakat bergerak untuk membuka atau gotong royong. Dan kita libatkan semua komponen. Dan ternyata kami rasakan luar biasa banget. Ketika kami ajak masyarakat, teman-teman, mereka animonya juga sangat respect gitu. Terbukti ketika Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Ketua DPRD juga ikut pada minggu tertentu, juga beliau kaget juga melihat spirit yang muncul dari masyarakat yang ada. Dan kalau sekarang kita melihat Pantai Indah, mungkin memang ke depan membutuhkan lagi beberapa hal yang harus kita lakukan. Tapi minimal kita sudah membuka dari arah timur, sehingga ke depan nanti bisa menghubungkan Pantai Indah ke Pantai Penimbangan. Nah, seperti Pak Wira tahu, ikon Buleleng, orang mesti familiar di telinga itu PP gitu. PP, kita kemana nih PP? Terus di PP sekarang ini kan yang terkenal kan kawasan kulinernya. Kalau kita sering ke Sulawesi itu ada Pantai Losari, orang duduk-duduk pinggir pantai sambil menikmati makan minum yang fresh. Jadi sama juga Pantai Penimbangan juga begitu. Sehingga kalau kita nanti benar-benar bisa menjaga, jadi semua pihak, kelompok dagang ada di sana, kelompok nelayan juga ada di sana. Kita pemerintahan desa sebagai yang mewilayahi, ada juga adat di sana. Sehingga memang sangat dibutuhkan semua pihak. Ibarat orang Bali bilang, yang cari telagannya harus hening. Jangan egoisme sektoral atau parsial yang muncul. Ketakutan kita kan di sana. Jadi masing-masing egois. Misalnya egoan dia punya aneh gitu. Nah, syukurnya setelah kita berkomunikasi, ngobrol-ngobrol, nampaknya hal itu tidak akan terjadi, dan kawan-kawan kita semua ini memang bersemangat untuk menjaganya. Karena jujur banyak sekali hal yang didapatkan kawan-kawan. Pertama misalkan kita mau dolphin, tidak hanya dari Lovina juga bisa, dari Penimbangan bisa, karena di sana teman-teman kelompok nelayan yang memang sudah memiliki cukung untuk menangkap turis dan segala macam. Makanya ketika kami membayangkan di timur baratnya adalah Pantai Indah, Pantai Penimbangan untuk wisata kuliner, Pantai Indah orang untuk mandi sore-sore dengan segar. Di tengah-tengahnya itu seperti Dedi bilang tadi, kita memiliki penyu yang seperti Pak Wira di awal cerita tadi, banyak yang mau boya, silakan aja boya semua jalan monggo. Karena saya tahu persis Pak, malam ketika saya dibel oleh seorang Dimas dan kawan-kawan di sana menyaksikan bagaimana seekor penyu bertelur, satu lubang itu bisa 123 butir, dan bagaimana tangisnya dia bertelur, kita lihat persis malam itu. Bagaimana dia membuka, bagaimana kemudian bertelur, bagaimana dia mengelabui supaya seakan-akan tidak di sana dia bertelur, bagaimana dia kemudian ke arah laut lepas pelan-pelan berjalan. Maka saya sepakat seperti Dedi sampaikan tadi, memang ini harus dijaga, sangat luar biasa vibrasi aura. Dan kami bersyukur ketika kepemimpinan saya sekarang ini di desa, di paling rendah di tingkat republik ini, kami diberkahi atau diberikan sebuah situasional, banyak ini bertelur datang. Walaupun kami tahu ini memang dari dulu, dari dulu memang sudah terjadi. Cuma yang disampaikan Pak Bupati berkah, betul, itu berkah. Dari dulu memang sudah, cuma sekarang kita peduli, lebih peduli. Kalau dulu mungkin udah ada yang peduli, tapi belum maksimal. Sekarang kita akan lebih peduli terhadap makhluk langka ini yang dijaga oleh undang-undang ini. Dan memang betul-betul kami melihat beberapa kali kami melakukan sebuah event. Contoh seperti Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, Pak Wakil turun besok paginya mau kerja bakti. Malamnya itu 2. Malam sebelum Dedi ngadain shift penyu Pantai Penimbangan, malamnya juga bertelur. Ketika kami melakukan gotong royong di Pantai Indah, malam bertelur. Jadi semacam vibrasi kita bahwa pemberitahuan lah,
tolong kami dijaga, mungkin begitu. Karena memang siapa lagi? Dan seperti Pak Wira bilang, kita aja kadang-kadang sedih juga ketika kita getol untuk menjaga segala macam, tiba-tiba kecolongan yang lubang sana. Kadang-kadang jengkel juga gitu, gimana? Tapi ini adalah membutuhkan kesadaran, membutuhkan semua pihak harus ikut di dalam. Seperti dinas terkait, mungkin dinas perikanannya, nanti kami coba bagaimana caranya, KSDA barangkali. Karena jujur kami belum ada sebuah wadah, sehingga setelah rame-rame 17-an ini kami akan membuat tim itu, tim konservasi penyu itu sendiri, di mana melibatkan desa adat, komunitas yang ada, para pemerhati penyu atau memang peduli, sehingga kita duduk bisa bersama. Mau diapain? Kayak lagunya Armada, saya seneng dengar. Mau dibawa kemana nih penyu Pantai Penimbangan, kan gitu kan? Iya. Saya kira harus seperti itu mungkin. Oke, kemudian rencana jalan lingkar gimana? Kemarin waktu Pak Bupati juga memang beliau gimana nih, kayaknya nih bagus nih kalau kita atas demikian rupa supaya menjadi sebuah kawasan. Ya tentu ini tidak mudah Pak Wira. Ada pemilik tanah, itu kawasan hijau, bagaimana perdanya berbunyi, bagaimana. Tapi kalau misalkan yang minimalis sekali, tentu kami bisa mungkin nanti tahun depan melalui jalan trekking lah. Sekarang baru akses bisa masyarakat parkir di Pantai Indah. Dulu kan nggak bisa. Dulu pakai tanah orang. Setelah tanah orangnya dipagerin, akhirnya jalan orang dipakai kan. Akhirnya kita bongkar, ini sekarang mereka udah bisa dibawa lah. Belum maksimal, tapi kami akan targetkan 2017 akses ini bisa sampai ke Pantai Penimbangan yang paling minimal dulu lah. Ketika nanti pirantinya udah mendukung, apalagi Pak Bupati juga respect dan ingin merespon seperti apa, tentu itu yang kami harapkan. Tentu dengan komandan tertinggi di Buleleng ini ada semacam garis-garis kebijakan yang lebih clear. Tentu kami akan dukung backup. Di adat juga sama, kesepakatan. Bagi Sragen ini kan aneh nih, 3 desa adat kan, ada Kaliran, ada Diste, ada Bangkang, dan semua sekarang spiritnya tinggi untuk membangun desa. Nah, itu yang ingin kami lakukan bersama-sama untuk pengembangan ini. Ya, kemudian soal pengelolaan sampah yang ada di kawasan itu gimana? Kami di Bakti Sragen, punya manajemen sampah. Jadi ketika saya duduk sebagai kepala desa sejak beberapa bulan yang lalu, kami kepikiran, kalau sampah ini kan gila, 3 hari aja dan ngambil mesti semua teriak, apalagi musim-musim hujan. Ketika misalkan sarana transportasi untuk buang ke TPA segala macam ini mandek dia. Ini kan problem. Nah, kami di desa membangun yang namanya sistem manajemen sampah, di mana bekerja dengan para pengelola sampah di luar, yang secara rumah ke rumah datang ke rumah, ngambil sampah, dikumpulin, terus taruh di TPS kami yang di kantor, gitu, dekat-dekat kantor sana, dan dari sana dikelola. Sama juga di Pantai Indah, kami juga mengajak kelompok yang ada di sana, kemudian ada kelompok dagang, juga Pak RT, Pak R yang wilayah di sana untuk pengelolaan sampah secara kontinu, dan tentu ini juga tidak mudah, karena nantinya ke depan bagaimana ketika ini kita publis atau publikasikan Pantai Indah menjadi kawasan, ini benar-benar harus menjadi titik perhatian kami, manajemen pengelolaan di tingkat Pantai Indah maupun di Pantai Penimbangan itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Kades, Bapak Gusti Putu Armada. Kita beralih ke Pak Gede Asau selaku Ketua LPM Desa Bakti Sragen. Soal dukungannya gimana Pak? Iya, terima kasih nih Pak. Kira mungkin sejarah saya baru kali ini saya bisa hadir menemani permisa Radio Guntur ya. Jadi dukungan dari kami selaku LPM atau Ketua LPM Desa Bakti Sragen dan punya mengawali semangat pemimpin kami di Desa Bakti Sragen. Terus terang aja kami sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada pemimpin kami, karena pemimpin kami selalu sekarang berorientasi membangun ke depan. Nah, kami pun dari Ketua LPM ingin desa kami kebetulan di seputaran Pantai Indah dan Pantai Penimbangan terjadi sesuatu mujizat, katakanlah mujizat. Apa sebab kami mengatakan mujizat? Selama kami bertahun-tahun tinggal, lahir dan hidup di Bakti Sragen,
tentunya baru kali ini kami menerima berkah yang sangat tinggi dari Tuhan Yang Maha Esa berupa bertelurnya penyu-penyu ke daerah Bakti Seragi. Nah, kami pun dari LPM berharap besar, jangan sampai penyu aja bertelur nanti. Seluruh lapisan masyarakat Bakti Seragi supaya bisa menelurkan ide-ide untuk menunjang dan mendukung sarana-sarana tersebut. Kami dari Ketua LPM berharap betul bagaimana kami bisa memperdayakan sisi-sisi ekonomi dari masyarakat kami yang selama ini masih keterbatasan masalah ekonomi. Dan kebetulan Pantai PP dan Pantai Indah yang kami sudah bangun dan kami rancang untuk ke depan, kami sudah ya bisalah melihat warga kami yang bisa menunjang dari sisi ekonomi. Begitu Pak. Dari sisi kebijakan penganggaran gimana Pak? Dari sisi kebijakan penganggaran kebetulan dari sisi infrastrukturnya kemarin kebetulan ada dana DD dari kepala desa sangat antusias sekali untuk membuka hal tersebut, dan kami pun dari LPM sangat mendukung sekali program tersebut, sekaligus berharap nanti apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Kepala Desa, kami berharap ada jalan lintas lah untuk menghubungkan Pantai Indah dengan Pantai Penimbangan. Sebab Pantai Penimbangan di sini bukan hanya warga masyarakat Bakti Seragi saja yang bisa menikmati, malahan masyarakat Buleleng secara umum luasnya dan umumnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Astawa. Kita kembali ke Pak Kades terkait dengan jalan lingkar. Sudah ada jalan lingkar, soal retribusi ini akan menjadi persoalan. Iya, Jangan sampai ada ada rezeki kemudian rame-rame soal pembagian rezeki ini. Karena bagaimanapun juga retribusi ini menjadi salah satu PAD, sementara masyarakat yang ingin berkunjung juga ingin kenyamanan di sana. Gimana nanti penataan retribusinya, pengelolaannya? Iya Pak Wiran. Jadi saya sepakat, kadang-kadang di susahnya itu adem gitu. Di KW itu apa ya, bahu membahu. Di giliran magi kadang-kadang tapi kalau misalkan kesadaran itu tumbuh, semua pihak sadar, apalagi saya selalu berpikir, saya 6 tahun, mudah-mudahan Tuhan berikan jalan, diberikan kesehatan, kita punya batas. Kita sekarang membuat fondasi-fondasi lah, untuk tidak hanya untuk kita, tetapi untuk generasi berikutnya. Maka menatalah yang baik. Maka seperti Pak Wirat bilang, kalau semua komponen yang ada, baik itu adat, apalagi dinas, kemudian ada komunitas-komunitas, kalau tidak egoisme, saya yakin bisa. Sama seperti sekarang, awalnya saya masuk sebagai kepala desa di Bakti Seragi itu bayangannya gimana sih kawan-kawan, saya lihat. Oh ternyata dengan model komunikasi nyambung semua kok, dengan pecalang, di adat galiran, dengan kelompok nelayan yang tadinya kita belum tahu nih karakter kawan-kawan, tapi begitu masuk ternyata semua ada kehausan untuk bisa menjaga dengan baik siapapun dia. Nah, tentu modal ini akan menjadi sebuah model. Tentu ketika kami sekarang mungkin belum seberapa kami kucurkan dana desa untuk membangun infrastruktur, karena jujur pada saat penyusunan awal kami belum membayangkan apa. Dan ketika berjalan ternyata ada bayangan yang lebih besar daripada itu. Kita harus investasi seperti Pak Wirat bilang tadi. Dan kita harus melakukan step by stepnya dengan clear. Bahkan jujur kemarin Pak Lurah Banyuasri, Pak Mekel, ini wilayah Bakti Seragi tidak hanya di jalan turun itu loh Pak. Ini sampai ke Batu dan kemudian ada ujungnya. Mari kita gotong royong bareng-bareng nih. Ayo saya bilang. Kita senang sekali kalau diajak bersinergi kayak gitu kan. Mungkin minggu depan ini kami akan turun bareng lagi dengan teman-teman di Banyuasri, sehingga Banyuasri ke Bakti Seragi ini nyambung gitu. Dan respon masyarakat, sehingga ketika Bapak tadi tanya berapa anggaran, jujur anggaran yang kami kucurkan baru sebatas pembuatan jalan yang baru 50 meter, tetapi kita bisa bersihkan ratusan meter. Itu swadaya. Masyarakat bawa sabit, bawa cangkul, bawa sensor segala macam untuk membersihkan akar-akar yang membuat ini segala macam. Itu adalah sebuah modal dasar kita bersama. Sehingga yang yakin nanti ke depan
ada RT 8 di sana, ada RT 9, ada teman-teman ada Dedi sebagai pemerhati penyunya di sana. Kami ingin sekali duduk bareng. Kita keluarkan di duduk bareng itu apa ini biar kita yang positif, tapi untuk bisa tetap yang berpikir siapapun yang masuk ke Baptis Raga sebagai seorang investor, tetap konsepnya adalah keseimbangan dengan masyarakat kami di Baptis Raga, sehingga masyarakat kami harus bisa menikmati yang namanya ekonomi bagi mereka. Tugas saya menjaga itu. Ada Krishna di sana yang sebagai investor besar, ada yang lain-lain. Monggo datanglah ke tempat kami, berikan kami pemaparan konsep Anda apa, sampaikan kepada kami. Sekiranya itu memang berdampak positif bagi masyarakat kami, bukan menjadikan kami penonton, tentu kami akan sangat-sangat welcome kepada siapapun yang bisa sharing. Jujur hari ini seperti sudah dibilang tadi, ada Indonesia Forward yang mendorong membuatkan segala macam untuk penangkaran segala macam. Kami berterima kasih sekali karena mereka lah yang harus kita ajak bersinergi membangun sesuatu di desa Baptis Raga itu sendiri. Baptis Raga sudah berbeda sekarang, Pak Ira. Ibarat gula-gula manisnya banyak semua datang. Tapi jangan sampai seperti tadi masyarakat kami yang dengan kondisi tertentu akhirnya menjadi penonton. Ibarat orang Bali bilang ayam mati di lumbung kan, lumbungnya bagus gitu, tapi ayamnya mati nggak kemakan dia gitu kan. Itu yang kita jaga, tugas saya itu untuk menjaga keseimbangan. Mudah-mudahan lah Tuhan berikan jalan dengan sinergitas baik LPM, BPD, anak-anak muda dan yang lain-lain, ada Pecalang, ada Hansip, semua sekarang. Suasana euforia Baptis Raga tahun pertama saya ini luar biasa banget. Iya, saya bisa rasakan spirit perayaan juga perayaan karena memang didukung oleh masyarakat. Kemarin kita gila-gilaan bikin grafiti kan, daripada coret-coret nggak keruan kan mendingan keruan coret-coret. Saya bilang kan kita sediakan 100 meter untuk mereka ekspresi dengan tema kemerdekaan. Kenapa enggak? Mereka daripada nyolong-nyolong malam-malam nyoret-nyoret dinding, ada dinding kosong ke arah kantor kami, udah kami undang, kami bicara, tiba-tiba Propan datang, saya sponsorin, sudah jadilah dia kan. Akhirnya kita bikin event, ya kayak model gitu. Dan animo masyarakat seneng gitu. Seperti itulah kira-kira Pak Ira. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Kita kembali ke Dedi Yastika, Koordinator Sekunya. Jadi kalau misalnya ada pengunjung yang ada hadir di kawasan Pantai Penimbangan dan mereka misalnya ingin melepas tukik membuat kenangan, itu ada kontribusi yang ditetapkan oleh si penyu Penimbangan atau mungkin sukarela, seperti apa gambarannya? Untuk sementara ini kan masih istilah donasi ya, dibilang ini sukarela, tapi kalau kita matok harga ini bisnis, jadi kan biar nggak ada kesan bisnisnya. Kita ini mau melestarikan, tapi kita yang mendirikan, kita juga punya perbekal dan nelayan. Jadi umpamanya ada mau melepas, tapi kita pengawasan tidak membawa keluar dari kawasan Pantai Penimbangan. Ya istilahnya kayak dibilang adopsi di tempat kami, tapi dia melepasnya di luar daripada Pantai Penimbangan. Jadi kan kita tuh nggak bisa mengawasi ini apa mau dilepas, apa mau dipelihara kan gitu ya. Jadi kalau dia ingin mau lepas, mari langsung di Pantai Penimbangan kita melepas pelepasan dan ada donasinya gitu. Itu juga tidak mematok harga, itu juga hanya ya istilahnya kayak donasi biasa yang berjalan. Kalau sampai sekarang tingkat kunjungan untuk melihat penyu di Pantai Penimbangan gimana? Untuk selama ini baru jadi tempat penangkaran ya lumayan untuk yang datang. Jadi kan sebenarnya dari pertama kita mau berjuang untuk memperjuangkan konservasi Pantai Penimbangan, sudah banyak yang nanya mana penyunya, mana tukiknya kan, karena kita belum punya tempatnya. Jadi kan sekarang sudah punya tempat, sudah ada donasi, jadi ya wisatawan datang ya berdonasi sambil lihat tukik gitu. Memang masih terbatas kalian. Kalau boleh saya tambahkan informasi ini, kami masih pada tahap belajar. Kami harus datang ke beberapa titik yang sudah berpengalaman, seperti di kawasan Bali Selatan,
kemarin teman-teman datang ke sana serangan kalau nggak salah. Yang kedua di Perancak, Perancak juga sudah cukup lama. Kami ini kan baru, kebayang aja belum. Jadi ketika penyu bertelur kami bingung juga mau diapain, diamin nanti diambil, dipindahkan gimana caranya kan banyak. Sehingga jujur sampai dengan hari ini seperti Dedi bilang tadi baru berapa sarang. Kemarin dengan Pak Bupati baru sekitar 60 ekor kita lepas. Sebelumnya nggak tahu berapa banyak. Jadi tahapan kita nih baru learning by the way, by proses. Kami akan datang lagi ke beberapa titik memastikan kami harus bicara lahan untuk bisa penangkaran karena yang dibikin sekarang ini oleh Dedi kawan-kawan ini kan baru ukuran 2 kali Sangat sederhana ya. kecil sekali. Sedangkan kalau bisa kita lihat satu induk bertelur itu 123 telur bisa lebih dan beberapa titik. Dan kalau misalkan nanti kalau di tempat lain kan kalau misalkan nelayan menemukan telur dia bisa bawa. Dan ada semacam manajemen profesional untuk mengelola bagaimana penangkaran dan bagaimana aturan mainnya. Misalkan dari 100% itu berapa wajib harus dilepas, kemudian berapa harus bisa yang dicadangkan nanti mungkin untuk upacara, cadangkan untuk pembelajaran dan segala macam. Sehingga dengan demikian memang sekali lagi kita tidak bisa bekerja sendiri, kami harus duduk bikin entitasnya, dari mana nanti pengelolaannya, pembelajaran seperti apa, nah itu yang harus kita lakukan untuk penyu penimbangan ini. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut. Silakan rekan-rekan.